Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita di Nganjuk dan ini di Berbek. Kita akan berkunjung ziarah ke makam Bupati pertama Nganjuk. Tepatnya Bupati Berbek ya, yang dikenal sebagai Kanjeng Jimat. Ikuti perjalanan kita kali ini, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, kita ke Kabupaten Nganjuk. Dan kali ini kita berziarah sekaligus berkunjung ke makam Kanjeng Jimat, Bupati pertama Nganjuk. Saya tegaskan di sini, Kanjeng Jimat dalam video ini adalah Kanjeng Jimat Nganjuk. Ini penting saya sampaikan karena memang ada beberapa makam Kanjeng Jimat di Jawa Timur. Kesemuanya adalah tokoh yang berbeda. Tersebut di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, dan kemudian di Nganjuk ini. Sekali lagi, tokoh-tokoh yang tersebut sebagai Kanjeng Jimat di masing-masing tempat adalah sosok yang berbeda. Di masa lalu, di wilayah yang kita kenal sebagai Nganjuk sekarang, pernah berdiri 4 kabupaten, yakni Kabupaten Berbek, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Godean, dan juga Kabupaten Kertosono. Namun, sejak perjanjian Spree pada tahun 1830, keempat kabupaten tadi tunduk dalam penguasaan government Belanda. Nah, pada tahun 1880 ada sebuah kejadian di mana kemudian mulailah kedudukan ibu kota Kabupaten Berbek pindah ke Kabupaten Nganjuk. Dari kisah ini pula lah kemudian diceritakan bahwa awal mula berdirinya Kabupaten Nganjuk diawali dari Kabupaten Berbek di bawah pimpinan Raden Tumenggung Sosrokusumo I. Raden Tumenggung Sosrokusumo I inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai Kanjeng Jimat, yang makamnya akan kita ziarahi pada kesempatan kali ini. Makam Kanjeng Jimat atau komplek pemakaman ini ada di belakang Masjid Al-Mubarak. Nah, ketika kita masuk ke area makam ini ada beberapa papan peringatan atau tulisan. Ada di sini tertera air barokah dari sumur Kanjeng Jimat. Kemudian ketika kita mendekat masuk, ada gentong besar yang menampung air yang diambil juga dari sumur peninggalan Kanjeng Jimat. Pintu masuk ke arah makam Kanjeng Jimat ini sangat rendah, kurang lebih 2 meter saja, atau barangkali malah di bawahnya. Oleh karenanya, ketika kita masuk, tentu saja kita harus menunduk. Ini sebuah peringatan luhur atau barangkali semacam piwulang bagi kita semuanya untuk bisa menghormati beliau yang memang berjasa besar dalam sejarah perjalanan Kabupaten Nganjuk. Di awal sudah kita ceritakan bahwa makam Kanjeng Jimat berada di belakang Masjid Al-Mubarak. Masjid Al-Mubarak sendiri dibangun oleh Kanjeng Jimat kurang lebih pada tahun 1745, yang jika dikonversi pada tahun Masehi menjadi tahun 1818. Sehingga dengan ini boleh dikatakan bahwa keberadaan Raden Tumenggung Sosrokusumo I atau Kanjeng Jimat pemerintah Kabupaten Berbek cikal bakal Nganjuk ini berada pada masa pemerintahan Kesultanan Mataram Yogyakarta. Hal ini dirunut bahwa wilayah Nganjuk dan sekitarnya pada masa itu adalah wilayah Monconegari dari Kesultanan Yogyakarta. Masa jabatan Kanjeng Jimat atau Raden Tumenggung Sosrokusumo di Berbek Nganjuk ini tergolong unik. Beliau menjadi bupati di 2 era pemerintahan. Yang pertama, sejak diangkat pada tahun 1812 sampai dengan 1830, beliau menjadi bupati di bawah Kesultanan Yogyakarta. Namun, sejak 1830, yakni saat selesainya Perang Jawa, di mana Pangeran Diponegoro kalah, maka wilayah Nganjuk dan sekitarnya ada di bawah kendali government Belanda. Oleh karenanya, saat itu juga kemudian Kanjeng Jimat kehilangan kedudukannya sebagai Bupati Berbek di bawah Kesultanan Yogyakarta. Namun, menurut perjanjian Spree,
beliau diangkat kembali menjadi Bupati Berbek selama 2 tahun, yakni 1830 sampai dengan 1832. Dalam catatan sejarah, Raden Tumenggung Sosrokusumo I diketahui berasal dari Grobogan. Namun demikian, catatan sejarah juga menyebutkan bahwa beliau mempunyai aliran darah Raja dari Bima. Pada masa itu, Raja Bima mempunyai putra 2 orang, yakni Karaeng Nobo dan Karaeng Kalengsong. Kedua-duanya kemudian datang ke tanah Jawa. Ini terjadi saat pergolakan besar terjadi di bumi Jawa, yakni perlawanan pangeran dari Madura, Raden Trunojoyo, terhadap pemerintah Belanda dan juga Mataram di masa itu. Kedua putra Raja Bima ini berpihak pada Pangeran Trunojoyo. Namun apa ndak dikata, Karaeng Kalengsong ternyata gugur dalam peristiwa itu. Karaeng Nobo tetap tinggal di Jawa, kemudian mengganti namanya menjadi Ki Ageng Sulaiman. Dari Ki Ageng Sulaiman inilah kemudian lahir Kiai Honggoyudo. Kiai Honggoyudo berputra Raden Tumenggung Sosronegoro. Nah, dari Raden Tumenggung Sosronegoro inilah kemudian lahir Raden Tumenggung Sosrokusumo I yang kemudian diberi amanah menjadi Bupati di Berbek. Sejarah negeri ini memang unik. Leluhurnya yakni Karaeng Nobo bersama Pangeran Trunojoyo melawan Mataram. Sementara keturunannya yakni Raden Tumenggung Sosrokusumo I justru mengabdi pada jalur pemerintahan keturunan Mataram. Makam Kanjeng Jimat atau Raden Tumenggung Sosrokusumo I ini tak pernah sepi dari peziarah. Ini terbukti dari taburan bunga yang selalu nampak segar di makam beliau. Wajar, karena di samping tokoh besar Bupati pertama di Berbek atau Nganjuk, Raden Tumenggung Sosrokusumo I atau Kanjeng Jimat ini juga dikenal sebagai pendakwah Islam di wilayah ini. Oke sedulur, ini ziarah kita, ini kunjungan kita, ini vlog kita di makam Kanjeng Jimat Bupati pertama Nganjuk. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Banyak tokoh-tokoh ulama yang ada di kawasan Jawa yang barangkali belum kita ketahui dan juga belum sempat kita ziarahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.